Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka meskipun secara virtual di rumah masing-masing. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena dengan bantuan beliau kita dapat berpindah dari masa yang gelap ke masa yang terang benderang ini. Yang saya hormati Ibu Siti Nurmahyati, SOSI MSI selaku dosen praktek public speaking yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informatika, tengah mengalami masa keemasan. Apalagi di era 4.0 sekarang ini, masyarakat semakin banyak dimanjakan oleh inovasi, seperti pekerjaan digantikan oleh robot, pembayaran via m-banking, dan new media atau internet yang semakin digemari. Masyarakat mengakses internet demi untuk mengetahui updatean terbaru di dunia maya atau hanya sekedar berkabar dengan sanak saudara. Didukung dengan masa work from home sekarang ini, masyarakat lebih banyak aktivitas di rumah saja dan beralih ke media sosial sebagai hiburan pengisi waktu luang. Berdasarkan data survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia meningkat pada kuartal kedua 2020 menjadi 192,7 juta jiwa. Dibandingkan pada tahun 2018 lalu, pengguna internet hanya sebesar 171,2 juta pengguna. Seluruh responden juga menyatakan bahwa mereka berselancar di dunia online lebih dari 8 jam sehari. Astagfirullah, lama juga ya. Dengan jangka waktu yang lama tersebut, seyogianya dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif serta pemanfaatan media sosial lebih dengan bijak, sehingga silaturahmi tetap dapat terjaga dengan baik tanpa terhalang oleh waktu dan tempat. Namun sekarang ini sering digunakan untuk ajang pamer, seperti pamer harta, pamer kemesraan dengan pasangan, pamer ibadah agar dianggap alim, pamer sedekah agar viral, dan pamer-pamer lainnya yang berujung pada riya atau sombong. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang ini juga marak yang namanya maksiat di media sosial, seperti penyebaran berita bohong, hibah, fitnah, hingga ujaran kebencian. Di dalam Islam pun disebutkan bahwa penyebaran berita bohong adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan memberikan azab yang besar, sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nur ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahshabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan dari kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu atau bahkan baik bagi kamu. Tiap-tiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Dan siapa yang mengambil bagian terbesar dalam menyiarkan berita bohong itu, baginya azab yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Adapun beberapa tips memanfaatkan media sosial dengan bijak. Yang pertama, sebagai media bisnis. Dengan berkembangnya aplikasi marketplace dan media sosial, kita dapat gunakan untuk berjualan ataupun transaksi keuangan sehingga dapat menambah penghasilan serta bakat berwirausaha. Yang kedua, sebagai media informasi dan silaturahmi. Media sosial dapat mendekatkan yang jauh sehingga silaturahmi tetap terjaga
serta segala informasi itu tersedia di sana. Maka, pergunakanlah dengan bijak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, sebagai media dakwah. Masa pandemi mengakibatkan tablik akbar dan pengajian dilarang pelaksanaannya karena dapat menimbulkan kerumunan. Sehingga para dai dituntut berpikir kreatif untuk mengembangkan dakwah di media sosial. Seperti sekarang ini, banyak dijumpai ulama yang membuat akun medsos ataupun channel YouTube agar dakwahnya tetap aktif. Kita sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dapat memanfaatkan kesempatan cemerlang ini sehingga dakwah dapat terlaksana dengan baik dan serta banyak inovasi. Yang keempat, sebagai media meningkatkan bakat dan minat. Di media sosial kita dapat meningkatkan bakat dan minat kita dengan mengikuti komunitas ataupun fanbase artis idola sesuai keinginan. Contohnya, kita dapat bergabung dengan komunitas kitabisa.com yang bergerak untuk menolong sesama, ataupun komunitas narasi yang bergerak di bidang media, fotografi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, biasanya ditunggu-tunggu nih, sebagai media cari jodoh. Internet menyediakan layanan cari jodoh bila beruntung. Dari awalnya perkenalan, berlanjut pertemuan, hingga akhirnya berujung ke pelaminan banyak ditemukan. Namun diperlukan kehati-hatian karena banyak penipuan, apalagi menipu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Karena al-insanu ma'al khoto, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.